Bab 1. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan. Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. 1. Masa awal kemerdekaan. Tahun 1945 sampai tahun 1959. Era ini terentang sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai tahun 1959. Tahap pertama ini merupakan tahap awal kemerdekaan. Pada masa ini bangsa Indonesia sedang mengalami peralihan dari masa penjajahan menuju Indonesia merdeka. Pada masa ini beragam tantangan terus mengganggu kedaulatan negara Indonesia yang baru saja merdeka. Tantangan tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. 1. Pemberontakan PKI tahun 1948. Pemberontakan ini dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Musso. Terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. Partai Komunis Indonesia memberontak terhadap pemerintahan Indonesia dengan tujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia. Mereka memusatkan gerakan pemberontakan di kota Madiun, Jawa Timur. Dalam pemberontakan tersebut PKI ingin mendirikan negara komunis yang terpisah dari negara Indonesia. Pemberontakan ini dapat digagalkan oleh pasukan pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan kaum muslimin di bawah pimpinan para ulama. Kerja sama kaum muslimin dengan para tentara berhasil menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Keberhasilan tersebut menumbuhkan dendam mendalam bagi kaum komunis yang mereka lampiaskan 17 tahun kemudian saat mereka kembali memberontak pada tahun 1965. 2. Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau disebut RMS. Pemberontakan ini di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan Kartosuwiryo ditandai dengan diproklamasikannya negara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mereka menjadikan Al-Quran Hadis sebagai dasar negara mereka. Dengan demikian, mereka tidak menggunakan Pancasila. Pemberontakan ini secara resmi berakhir dengan tertangkapnya Kartosuwiryo beserta para pengikutnya pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Kartosuwiryo dihukum mati di depan regu tembak. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini merupakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April tahun 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November tahun 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember tahun 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. 4. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau RPPI atau Pejuang Rakyat Semesta, Permesta, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vanji Samual tahun 1957 sampai tahun 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberi nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan, dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. 5. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. APRA ini didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Westerling menganggap dirinya Sang Ratu Adil, yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan NKRI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta.
APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari tahun 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung, serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun, kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal ini mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke NKRI pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Selain ancaman dari dalam negeri, ancaman dari luar negeri muncul dari Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia. Belanda meras Indonesia adalah tanah miliknya mereka yang dirampas oleh Jepang. Setelah kalah melawan sekutu, Belanda merasa Indonesia kembali menjadi miliknya. Oleh karena itu, mereka melancarkan kembali agresi militer ke Indonesia untuk memulihkan kekuasaan mereka di Indonesia. Dua agresi Belanda ke Indonesia di awal kemerdekaan Indonesia berhasil digagalkan oleh bangsa Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan meraih keberhasilan meski sempat terguncang berat sehingga negara Indonesia dikerdilkan dan dipaksa menjadi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat ini membuat Indonesia hanya memiliki wilayah kecil di Jawa Tengah serta Jawa Timur dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta. Adapun wilayah lain seperti negara Pasundan dan negara lainnya menggunakan konstitusi dan dasar negara masing-masing dengan kontrol kendali dari pemerintah Belanda. Dalam rentang tanggal 27 Desember tahun 1949 hingga tanggal 17 Agustus tahun 1950 Pancasila tidak lagi berlaku, dan konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi RIS. Adapun Indonesia hanyalah menjadi bagian dari negara RIS tersebut. RIS tidak bertahan lama. Hanya rentang beberapa bulan, RIS sempat membubarkan diri dan kembali pada NKRI. Untuk mengantisipasi keadaan, pemerintah membentuk Dewan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru untuk negara Indonesia sebagai ganti dari UUD 1945. UUD 1945 dipandang terlalu cepat dipersiapkan sehingga dirasa kurang tepat digunakan untuk Indonesia merdeka. Untuk menggantinya UUD 1945 diganti dengan UUDS tahun 1950 sembari menanti konstitusi baru yang sedang digodok dalam konstituante. Pada masa ini Indonesia berhasil melaksanakan satu pemilihan umum yang dianggap paling bersih dan jujur dalam sejarah Indonesia, yaitu pemilu tahun 1955. Selama 10 tahun konstituante berusaha membentuk UUD baru untuk Indonesia namun tidak juga berhasil. Keadaan ini memaksa Presiden Soekarno untuk mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan dekret, yaitu Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Dengan dekret tersebut, Konstitusi Indonesia kembali pada UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI. Pada periode ini, kembali bangsa dan negara Indonesia mendapatkan tantangan berat dengan munculnya beberapa pemberontakan, di antaranya pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta. Ketiga ini ingin melepaskan diri dari NKRI dan membentuk negara tersendiri.